Tiga tentang paragraf. 3A ini, 3A, 3B, 3C. Ya. Oh, ini Bapak jelasin yang 3A dulu, Pak. Iya, karena ejaan sama kalimat itu untuk sementara ini saya minta kamu pelajari sendiri, karena itu sudah sering diberikan. Kalau nanti masih ada waktu minggu depannya, kita jelaskan tentang kalimat. Ya. Oke, Pak. Paragraf ini supaya berkaitan dengan tugas-tugas juga. Oke. Apa yang dimasukkan dengan paragraf? Jadi paragraf itu kumpulan kalimat yang mengandung sebuah informasi. Dalam sebuah paragraf hanya mengandung sebuah informasi. Jadi itu yang dimasukkan dengan paragraf. Ya. Kumpulan informasi-informasi dari beberapa kata dan kalimat. Atau dengan bahasa sederhana, kumpulan kalimat yang mengandung sebuah informasi. Oke. Dalam paragraf ini, ya, syaratnya juga macam-macam. Ya. Dalam sebuah paragraf ada yang diawali dengan kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat penjelasan. Kalimat topik, kalimat inti, kemudian diikuti dengan kalimat penjelasan. Oke. Ya, syarat membangun sebuah paragraf, ya. Syarat atau kriteria membangun sebuah paragraf, yang pertama itu memiliki kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan ini ditandai dengan adanya kalimat topik dan kalimat penjelasan. Kalau kalimat dalam sebuah paragraf diawali dengan kalimat topik, selanjutnya diikuti dengan kalimat penjelasan. Itu yang dinamakan dengan paragraf deduktif. Atau sebaliknya, kalau kita menulis kalimat penjelasan, kemudian kita simpulkan, itu yang dinamakan pendekatan induktif. Kemudian paragraf yang ketiga, ikut paragraf campuran atau gabungan. Kemudian syarat yang kedua, ada kepaduan. Jadi ditandai oleh penggunaan kata kunci, kata ganti tertentu. Yang ketiga, pemakaian kata transisi. Kata transisi itu ada 3 ya. Kata sambung intra kalimat, kata sambung antara kalimat, kata sambung antara paragraf. Kata sambung intra kalimat, misalnya penggunaan kata dan, atau yang, tetapi, sesudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, sewaktu, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sehingga, sampai, jika, kalau, asalkan, kata bila, kata manakala, andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya, agar, supaya, biarpun. Meskipun, sekalipun, walaupun, sungguh pun, kendati pun, seolah-olah, seakan-akan, sebagaimana, seperti sebagai, laksana, sebab, oleh karena, sehingga, kata bahwa, kata dengan, baik maupun demikian, sehingga, apakah, atau, entah, jangankan, pun. Nah, itu yang termasuk kata-kata yang saya sebutkan tadi, itu yang termasuk kata sambung intra kalimat. Kata ini perlu supaya kita tidak menggunakan kata yang sama terus. Terus jenis kata transisi yang kedua, kata sambung antara kalimat. Maksudnya kalau kita sudah selesai satu kalimat, lanjut kalimat yang lain. Bisa menggunakan kata biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun begitu, sungguh pun demikian, meskipun begitu, meskipun demikian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, tambahan pula,
Maksudnya ketika kita mengakhiri sebuah paragraf atau kalimat, bisa diselang-selingi dengan kata-kata yang saya sebut tadi. Lagi pula selain itu, dan terutama tergantung pada konteksnya. Penggunaan kata sebaliknya, sesungguhnya, sungguh pun, bahkan itu tergantung konteksnya. Kemudian ada kata transisi yang bukan kata sambung. Contoh kata transisi yang bukan kata sambung, misalnya kata di samping itu, sehubungan dengan, berdasarkan atas dalam hubungan ini. Oke. Penggunaan kata di samping, sehubungan dengan, berdasarkan atas dalam hubungan ini, kira-kira kapan kita pakai? Nah, penggunaan kata transisi di samping itu, sehubungan dengan, berdasarkan atas dalam hubungan ini, kita kira-kira kapan kita pergunakan? Penggunaan kata di samping itu, misalnya kita membuka paragraf baru yang terkait dengan penjelasan sebelumnya. Penggunaan kata sehubungan dengan, jadi ada paragraf sebelumnya yang nggak ada hubungan. Oke. Itu paragraf ya. Itu kata transisi, penggunaan kata transisi yang bukan kata sambung. Sedang kata transisi yang ada kata sambung tadi, kata sambung intra kalimat, kata sambung antara kalimat. Ya. Pak, saya mau bertanya, kata sambung yang intra kalimat itu tadi ada apa aja, Pak? Kata dan, atau yang, tetapi, sesudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, sewaktu, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sehingga, sampai, kata jika, kata kalau, kata asalkan, kata bila, kata manakala, andaikan, seandainya. Kata-kata ini perlu diadakan supaya kita jangan mengulangi kata yang sama. Umpamanya, sekiranya, agar, supaya. Kadang-kadang kita kalau menulis, sudah menulis kata agar, kemudian tambah lagi kata supaya. Biar nggak lanjut. Biarpun. Kemudian meskipun, sekalipun, walaupun, sungguh pun, kendati pun, seolah-olah, seakan-akan, sebagaimana, seperti sebagai, laksana, sebab, oleh karena, sehingga, bahwa, dengan, baik, dengan, baik, kata maupun, kata demikian, sehingga, apakah, atau entah, jangankan. Ya itu Mas. Sedangkan kata sambung antar kalimat, biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun begitu, sungguh pun demikian, meskipun begitu, meskipun demikian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, tambahan pula. Ini menarik ini. Kata setelah itu, kan kalau kita pakai lagi kan, nanti ada pengulangan. Bisa diselingi kata setelah itu. Nah, selain kata setelah itu, di selanjutnya tambahan pulang. Jadi pertama membuat selingan dalam menggunakan kata sambung. Oke teman, kurang 10 menit. Setelah itu nanti kita sambung lagi ya. Sesi pertama, karena ini baru awal ya, sehingga tadi startnya masih saya yang terlambat mulai. Oke. Ya, itu tadi Mas, kata transisi. Oke Pak, makasih. Nah, dilihat dari pengembangan paragraf. Nah, ketika memang selama ini kalau waktu kita menulis teman-teman,
tidak memikirkan, paragraf apa yang saya pergunakan ya. Pokoknya nulis saja ya. Boleh, tidak apa-apa. Biasanya ketika kita selesai menulis, setelah kita baca lagi, baru kita menatanya lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan. Ini ada pengembangan paragraf itu macam-macam, urutan waktu. Ya, kalau urutan waktu kita menceritakan suatu hal berdasarkan urutan kejadiannya. Kemudian urutan ruangan. Misalnya kalau kita menceritakan keadaan ruangan ketika kuliah, kita bisa cerita dari urutan dari ruang yang duduk paling depan sampai belakang. Kemudian ada paragraf contoh. Paragraf contoh dipergunakan untuk menunjukkan bukti-bukti atas penjelasan konsep ya. Jadi Andreas, paragraf contoh ini dipakai untuk menunjukkan bukti terhadap sebuah teori, terhadap sebuah konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau sebelumnya ada penjelasan konsep, biasanya diikuti oleh penunjukan bukti. Sebetulnya perkuliahan yang dilakukan oleh teman-teman biasanya ada dua aspek ini saja, penyampaian konsep dan contoh-contoh. Penyampaian konsep itu penjelasan teori-teori yang disampaikan oleh teman-teman dosen, biasanya diikuti oleh bukti-bukti. Nah, ketika teman-teman dosen menunjukkan hasil penelitian orang lain, itu sebetulnya bukti-bukti untuk mendukung teori yang disampaikan sebelumnya. Itu paragraf contoh. Yang berikut paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan dipakai untuk membandingkan sebuah dua subjek antara satu dengan dari satu subjek. Misalnya membandingkan sistem manajemen pendidikan antara STS dengan ITS, sistem pengelolaannya ya. Itu contoh. Kemudian paragraf analogi. Paragraf analogi itu kalau teman-teman sering membaca kitab suci atau Al-Quran, di situ banyak paragraf-paragraf yang menampilkan analogi-analogi, perumpamaan-perumpamaan. Ya. Misalnya perumpamaan untuk menjelaskan perkembangan iman umat, para pendeta atau pastor ini memberikan contoh, menganalogi sebuah biji sawi yang kecil tapi bisa jadi besar. Nah, itu yang masukkan analogi. Kemudian paragraf hubungan sebab akibat, paragraf proses, hubungan sebab akibat. Kalimat pertama menyampaikan sebab, kemudian diikuti akibat. Kemudian paragraf proses. Paragraf pertama ditunjukkan pernyataannya, lalu menyampaikan proses. Sebetulnya kuliah-kuliah di IT itu banyak menyampaikan proses-proses ya. Misalnya proses menciptakan atau proses membuat komputer yang baru ya. Yang pertama buat apa, kedua buat apa, ketiga buat apa. Itu namanya diterapkan dalam bentuk paragraf proses ya. Kemudian paragraf umum ke khusus. Kemudian terakhir paragraf definisi luas. Umum ke khusus itu sama dengan deduksi ke induksi. Kemudian definisi luas. Oke. Kalau teman-teman menjelaskan, jelaskan pengertian komputer. Andreas, jelaskan pengertian komputer menurut kamu. Stefanus, jelaskan pengertian komputer menurut kamu. Stefanus yang mana ini, Pak? Stefanus Sanjaya, boleh. Sekarang saya sebut lengkap. Stefanus Sanjaya. Atau Stefanus saja juga. Silakan, siapa yang lebih dulu omong. Ya, Stefanus. Apa pengertian komputer? Raffi Aji Pranata. Ya, Pak. Apa pengertian komputer? Alat yang dipakai untuk mengolah data. Alat yang dipakai untuk mengolah data. Oke. Nah, ini pengertian sempit atau luas? Yang disampaikan Aji Pranata ini pengertian sempit atau luas?
Sempit, Pak. Sempit karena hanya satu orang ya. Kalau nanti 5 pakar, kalau 5 orang yang memberikan definisi, kemudian kamu simpulkan, itu baru definisinya luas ya. Kalau memberikan penjelasan secara etimologis menurut kata, asal-usul kata, itu pengertian sempit atau luas? Definisi sempit atau luas? Misalnya komputer berasal dari kata ini, dari istilah ini. Itu Luas, Pak. Luas. Definisi luas. Kalau itu sempit. Karena hanya menurut arti kata aja. Tetapi kalau kamu menjelaskan dua-duanya menurut etimologi, dilengkapi penjelasan definisi luas dari para pakar, itu baru definisinya menjadi luas. Tapi tidak salah juga yang disampaikan Aji Pranata tadi, tidak salah juga, itu juga benar ya, menurut pemahamannya dia. Oke, nah, itu yang dimasukkan paragraf. Oke, yang terakhir pengembangan paragraf dari sisi strukturnya, struktur pengembangan paragraf. Diawali kalimat topik dan kalimat penjelasan. Itu aja dua-duanya. Oke, dalam prakteknya teman-teman ketika teman-teman menulis ya bebas saja. Nanti setelah nulis baru dilengkapi. Oke. Jenis paragraf yang lain ada yang namanya, dilihat dari sifatnya, jenis paragraf itu ada paragraf narasi, ada paragraf deskripsi, ada paragraf argumentasi, ada paragraf persuasi, ada paragraf eksposisi. Yang paling banyak dibahas adalah paragraf apa? Yang paling banyak dibahas dalam perkuliahan itu adalah paragraf apa? Proses. Proses sama, ya itu namanya paragraf eksposisi ya. Proses ya. Jadi proses itu bagian daripada paragraf eksposisi. Menjelaskan langkah-langkah, tahap-tahap, itu termasuk eksposisi atau tidak? Menjelaskan sesuatu hal dalam bentuk proses, langkah-langkah, tahap-tahap, prosedur, mekanisme, itu termasuk eksposisi atau tidak? Eksposisi, betul ya. Kalau begitu kamu sudah pintar semua, berarti tidak ada masalah soal paragraf ini ya. Ya, berarti tidak masalah. Tinggal nanti teman-teman coba menelaah skripsi yang kamu telah itu di bab 1 itu, bab 2, bab 3 sampai terus itu paragraf apa saja yang ditulis di situ, yang dipakai. Dan saya yakin semua teori-teori penulisan paragraf ini ada semua di situ ya. Bab 1 paragraf narasi bisa ada, deduksi, induksi, dan segala macam. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhirin? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Terus tentang teman-teman yang tidak hadir, kompensasinya apa? Yang tidak ikut. Ketua kelas. Yang tidak ikut kuliah online. Kalau kelas yang lain,